Venerable dari Gunung Bulau itu kalah untuk yang kedua kalinya di tangan si Hao. Padahal sebelumnya ketika pertarungan 3 lawan 1 bersama 2 Master Venerable dari ketiga faksi lain, mereka dikalahkan dengan mudah. Jadi nggak habis pikir kenapa bisa om-om yang satu ini berpikir masih bisa menang meskipun bertarung di kandang sendiri ya. Bahkan saat ini dia terlihat sangat kesakitan, jelas sekali masih ada kemungkinan bagi si Hao untuk langsung membunuhnya karena kesal. Gimana nggak emosi pas tahu kalau kakeknya sudah melewati pertarungan yang berat di lembah ini. Juga kemungkinan kalau dia juga mungkin akan disekap di Gunung Bulau demi menunggangi kepemimpinan kerajaan sih. Tapi sebelum si Hao menyelesaikan urusannya, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seorang pemuda yang memerintahkannya untuk berhenti. Langit yang berada di lembah pun memunculkan kepulan awan putih yang tebal. Tak berapa lama kemudian sang pemilik suara tadi terjun dari atas sana. Pemuda yang muncul di hadapan Xiao ini terlihat menggunakan pakaian putih dan membawa sebuah tombak. Tapi sebelum mengalihkan fokusnya secara penuh, si Hao lebih dulu memasukkan sang Venerable yang terkapar tadi ke dalam kotak pusaka. Setelah urusannya selesai, si Hao membalikkan badannya dan menatap pemuda di depannya itu dengan serius. Namanya adalah Qin Hao, mengenakan perlengkapan setingkat roh ilahi dengan basis kultivasi di ranah pola prasasti. Untuk umurnya yang sangat muda, pemuda itu terlihat sudah bisa dianggap sebagai sosok yang berbakat. Dia pasti sudah mendapat pelatihan khusus selama tinggal di Gunung Bulau. Tapi yang tahu nama Qin Hao ini baru kita doang ya. Si Hao cuma bisa merasakan kalau sosok Qin Hao ini memiliki aura yang sangat mirip dengan orang yang dia kenal. Mirip banget dengan bapaknya. Qin Hao langsung meminta si Hao melepaskan Master Venerable yang dipanggilnya Paman Qin. Kayaknya semua orang-orang berpengaruh dari Gunung Bulau emang berasal dari marga Qin deh. Nah, dari sini pula lah Qin Hao memberitahu soal identitasnya. Si Hao merasa ada sesuatu yang janggal. Mereka sama-sama memiliki kata Hao di namanya, tapi marganya malah berbeda. Untuk memastikan satu kondisi terakhir, si Hao bertanya apakah Qin Hao ini mengetahui soal kakek bertangan satu, seorang master bernama si Zongtian yang juga dikenal dengan sebutan Dewa Iblis Agung. Qin Hao langsung memikirkan banyak hal mengenai si Hao. Sosok yang berada di depannya itu memiliki sifat yang arogan, namun sangat kuat. Dia juga tahu dan terlihat cukup khawatir dengan kakeknya. Tapi bukannya penasaran, Qin Hao malah menantang si Hao untuk bertarung, membuat sang master tertinggi itu berpikir kalau dia sudah bertemu orang yang salah. Nah, karena mengira bahwa Qin Hao ini bukan adiknya, maka si Hao bisa bertarung dengan serius tanpa harus gentar. Dia bahkan sengaja melepas armor naganya dan berganti menjadi pakaian biasa. Pertarungan tangan kosong ini bisa dikatakan cukup memalukan. Pasalnya Qin Hao dibuat sangat kerepotan, sementara si Hao hanya sekali tidak menggunakan banyak gerakan. Qin Hao bahkan sampai terpelanting beberapa kali karena lambaian tangan si Hao. Kekuatannya berbeda sangat jauh di bawah sang master muda tertinggi itu. Entah mungkin karena muak atau sadar bahwa dirinya yang sekarang tidak mungkin bisa menghadapi seorang master rana penghimpun formasi, Qin Hao memutuskan untuk bertarung menggunakan tombak roh ilahinya. Dan bagi tak mau kalah, si Hao juga ikut-ikutan memanggil senjatanya. Dalam pertarungan ini akhirnya si Hao mengetahui kalau si Zongtian adalah kakek dari Qin Hao. Dia langsung menebak soal hubungan pemuda itu dengan pasangan si Ziling. Ternyata memang benar kalau Qin Hao ini merupakan adik kandung dari sang kaisar kerajaan batu yang baru itu. Saking terkejutnya si Hao sampai melangkah mundur. Ini adalah hal yang paling tidak ingin dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Hampir seluruh bagian dari lautan pikiran Xiao berharap agar semua ini hanyalah omong kosong.
Dia juga sempat melamun dan melupakan keadaan kalau dirinya dan Qin Hao masih berada dalam pertarungan. Tapi kalau sudah begini, bagaimana bisa Xiao mengangkat tangannya sendiri dan melukai sang adik sedara? Dia menarik kembali senjata dan mengatakan kalau sang dewa iblis agung juga merupakan kakeknya. Qin Hao sudah menduga kalau Xiao adalah saudaranya. Setelah mengetahui kepastian tersebut, tampak ada tatapan kebencian yang semakin menguat. Siapa yang menyangka kalau masa kecil Qin Hao dulu ternyata cukup seram. Dia dan orang-orang yang sudah berada di sekitarnya menganggap Qin Hao sebagai sosok pengganti alias sengaja dibesarkan untuk melanjutkan kehebatan dan keagungan dari sang kakak. Sama terkejutnya dengan Xiao, tombak yang dipegang Qin Hao juga sampai terlepas. Melihat hal ini, sang kakak berusaha menggapai bahwa adiknya itu untuk yang pertama kalinya. Walau mereka tidak pernah bertemu sejak awal kelahiran, tapi bagaimanapun keduanya masih memiliki jalur darah yang sama persis. Tiba-tiba muncul serangan tak terduga dari seorang Master Venerable yang mengamati mereka sejak beberapa saat yang lalu. Dia adalah Qin Zan, sosok yang selama ini mengajari Qin Hao dalam jalan kultivasinya. Qin Zan yang telah mencapai ranah Venerable ini tiba-tiba berbicara dengan ucapan yang memanas-manasi Qin Hao. Bagaimana kakak si Hao telah tumbuh menjadi sosok yang hebat hingga berhasil memenangkan pertarungan alam void. Dialah sang master muda tertinggi yang walau tulangnya dulu dicuri tapi masih bisa berkultivasi dengan luar biasa. Kalau dipikir-pikir agak aneh ya, kenapa Qin Zan malah membangga-banggakan Qin Hao dan bukannya muridnya sendiri. Tapi ada sesuatu yang sengaja dia sembunyikan kali ini. BTW, kita pindah sebentar untuk melihat keadaan orang tua si Hao. Ternyata mereka berdua memang sedang baik-baik saja. Terlihat pasangan si Ziling ini sedang berdiri di halaman sebuah rumah yang cukup luas. Tapi ada keanehan yang cukup mengganggu terlihat. Ada penghalang aneh yang agak transparan mengelilingi rumah tersebut. Apa mungkin kalau ini merupakan penjara yang dimaksud untuk mencegah kedua orang tua si Hao kabur dari Gunung Boao? Sayangnya masih belum ada jawaban dulu guys. Kita pindah lagi menuju lembah untuk melihat keadaan si Hao. Qin Zan tiba-tiba mengatakan kalau orang tua si Hao sengaja melahirkan anak baru demi menggantikan tulang tertinggi si Hao yang dicuri. Kalau memang benar ini merupakan sebuah fakta, maka tidak heran kalau keduanya dianggap sangat jahat dan terlalu pilih kasih terhadap anak bungsu mereka. Kata-kata ini membuat pikiran Qin Hao sangat tidak stabil. Dia masih sangat muda dan gampang sekali dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Qin Zan ternyata sengaja memanfaatkan hal ini untuk mengadu domba antara Qin Hao dan Xiao sehingga mereka saling bertarung. Dia bahkan menyebut muridnya itu sendiri sebagai alat dan obat untuk mempertahankan kehidupan sang kakak. Kalau udah dianggap seperti itu gimana nggak kesal coba si Qin Hao. Akhirnya emosi pemuda itu lepas dan langsung membangkitkan armor roh ilahi dengan mode baku hantam. Xiao yang sadar kalau ini cuma akal-akalan Qin Zan segera meminta saudaranya untuk tenang. Jangan sampai pertemuan pertama mereka dikacaukan oleh sosok yang menyebalkan seperti Qin Zan. Xiao sudah berkali-kali berusaha menyadarkan Qin Hao dari tipu daya setan, tapi adiknya itu malah lebih percaya dengan gurunya daripada saudaranya sendiri. Mungkin karena sudah lelah meminta Qin Hao untuk menenangkan dirinya sendiri, Xiao memutuskan untuk menunjukkan perbedaan yang jauh di antara mereka berdua. Hal ini membuat Qin Hao langsung bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Ketika masih kecil dulu, Qin Hao dianggap sebagai sosok yang dapat menggantikan keagungan dan bakat hebat dari si Hao. Qin Zan yang melihat hal ini sebagai kesempatan langsung mengangkat Qin Hao sebagai murid. Dia terus menyemangati pemuda itu dengan latihan yang keras. Meski tadi baru saja dikalahkan, Qin Hao yang baru saja mengingat masa lalunya dengan Qin Zan lagi-lagi mengangkat tombak roh ilahi miliknya. Dia bangkit dan menantang kakaknya itu untuk memulai ulang pertarungan mereka.
Nah, melihat rencananya semakin berhasil, Kinzan balik lagi dengan tujuan memanas-manasi si Hao. Dia sempat menyebut nama si Zongtian dan berkata kalau dirinya lah sosok yang pernah menghajar sang dewa iblis itu sampai muntah darah. Dia terus mengejek-ngejek kakek si Hao dengan kata-kata yang kasar. Kalau sudah begini tentu saja sang kaisar kerajaan si itu jadi emosi. Dia bahkan langsung memanggil senjata ilahi pertanda. Kalau kemarahannya sudah sangat meluap-luap. Ente kadang-kadang ente. Inilah kekuatan dari sang master muda tertinggi yang sebenarnya. Tapi hal ini tampak masih tidak cukup untuk membuat Kinzan, sang master venerable kedua dari Gunung Bulau itu ketakutan. Ledakan gelombang energi dari tombak si Hao bahkan bisa membuat tubuh Qin Hao terpelanting. Inilah yang menjadi bukti kalau si Hao memang layak untuk disebut sebagai master muda tertinggi. Tapi mau apa dikata, si Hao masih berusia belasan tahun dengan pemikiran yang belum sepenuhnya matang. Dia merasa kesal karena setiap ejekan yang dilontarkan Kinzan kepada keluarganya mengatakan kalau sang kakek bertangan satu itu adalah orang yang sangat lemah. Si Hao mau membuktikan kalau tidak ada satupun dari keluarganya yang pantas dikatai seperti itu. Dia akan membuktikan bahwa keluarganya bermagasi desa batu hingga kerajaan batu bukanlah keberadaan yang bisa diusir begitu saja. Asli ini penulis keren banget bikin drama perselisihan antara dua saudara kandung. Gini deh. Xiao kan mengira kalau orang tuanya pilih kasih, anak mereka hilang kok nggak dicariin, malah asik ica-ica terus bikin anak baru. Xiao harus berlatih sendirian tanpa ada sosok yang mau membimbingnya menuju jalan kebenaran. Jadi wajar kalau dia merasa sangat cemburu dengan keberadaan adiknya sendiri. Cuma hebat banget si Hao bisa menahan perasaan untuk tidak membuat Qin Hao babak belur. Qin Hao yang juga lebih muda dari Xiao tidak bisa disalahkan begitu saja. Ingat kan kata-kata Kinzan yang soal Qin Hao yang dianggap sebagai obat? Selama ini dia telah mengetahui kalau Xiao kakak kandungnya adalah seorang master muda tertinggi yang sangat bagong. Sanggup bertarung melawan keturunan pupil ganda dikenal banyak orang hingga berhasil menjadi seorang kaisar termuda. Kinzan juga pintar banget bisa mancing emosi mereka dan membuat kedua saudara kandung itu saling baku hantam. Apalagi semakin waktu diulur di Gunung Bulau, semakin besar kemungkinan ada master-master hebat lain yang datang untuk membantu mengalahkan